semua, hari ini kita akan mulai sesi perkuliahan MPH atau metode penelitian hukum. Hukum ya. Kita hari ini mau mengawali dengan membuat proposal penelitian, atau kalau S1 membuat proposal skripsi dulu deh gitu. Tapi nanti bisa diterapkan ketika membuat proposal penelitian. Baik, proposal skripsi itu ada sistematikanya atau ada urutan-urutannya. Apa aja sih? Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang dulu. Kemudian identifikasi masalah. Latar belakang, baru muncul masalah. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Tentu mau mencari jawaban dari masalah itu, bukan tujuan penelitian agar lulus sarjana. Kegunaan penelitian, kegunaannya apa? Penelitian kita ini berguna nggak buat sesama, buat manusia, buat makhluk, buat tanaman, tumbuhan. Jangan berguna untuk diri sendiri aja. Penelitian kita ini ada bergunanya nggak? Kegunaannya apa? Kemudian kerangka pemikiran. Teori apa sih? Kenyataan itu pakai teori apa? Metode penelitian, pakai metode apa? Kemudian sistematika. Nanti bab 1 isinya apa? Bab 2 isinya apa? Bab 3 isinya apa? 4, 5. Nah, itu sistematika. Jadi sistematikanya tentu judul dulu ya. Judul ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuannya apa, kegunaannya apa, kerangka pemikirannya apa, metodenya apa, kemudian baru sistematika. Itu sistematika proposal. Jadi udah tahu mau nulis apa. Oke. Kemudian yang pertama harus dibuat apa nih? Judul dulu dong, ya nggak sih? Walaupun nanti si judul itu akan berubah secara formulanya aja. Tapi intinya judul itu memuat minimal ada 2 variabel. Misalnya perlindungan hukum terhadap korban dulu kan, perlindungan hukum terhadap korban. 1 variabel perlindungan hukumnya. Korban apa? Korban pemerkosaan, korban pembunuhan, korban apa dulu nih gitu. Berarti harus minimal ada 2. Atau mau apa ya, hak-hak jasa medis atau tenaga kesehatan, perlindungan hukum terhadap perlindungan ataupun hak tenaga medis dalam merawat pasien COVID misalnya. Itu ada dua variabel. Intinya ada 2 hal, ada 2 variabel di situ. Variabelnya bisa juga ada 3 dengan variabel yang bebas. Misalnya dikaitkan dengan undang-undang kesehatan, undang-undang kekarantinaan, undang-undang apa yang baik. Mengenai judul yang harus dibuat pertama kali adalah dari sebuah penelitian adalah judul. Sebetulnya tema sih. Kalau tema kan teman-teman sudah diajarkan sebelumnya ya. Nah, tema itu nanti akan diformulasikan dalam sebuah judul. Kata-katanya itu apa gitu. Misalnya tema besarnya tentang penegakan hukum dalam kasus korupsi atau dalam kasus narkotika. Nah, tapi itu tema. Nah, tapi judulnya apa? Misalnya judulnya mau pemberian rehabilitasi terhadap penggunaan narkotika. Temanya apa? Temanya kejahatan narkotika gitu. Jadi kalau itu sudah dibahas ya. Nah, kemudian judul yang baik itu yang kayak gimana sih? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Maksudnya judul yang baik itu yang gimana? Bagaimana cara merumuskannya? Yang pertama adalah dia minimal memuat 2 variabel. Bisa variabel dependen sama variabel independen. Jadi gini, dia harus memuat 2 variabel. Misalnya tadi saya sudah contohkan penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Berarti penerapan sanksi terhadap siapa? Terhadap pengguna. Jadi kalau cuman penerapan sanksi rehabilitasi
Ya terus, ya itu cuma satu. Ya, tapi kan ada penerapan sanksi rehabilitasi, ada 3 kata. Nah, jadi variabel itu satu topik penerapan sanksi nih terhadap siapa? Penyalahguna gitu. Jadi 2 variabel. Contoh lain misalnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan. Nah, gitu. Atau perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Nah, itu masih umum. Bisa jadi perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT. Perlindungan hukum terhadap istri atau terhadap perempuan korban KDRT. 2. Bisa dimengerti 2. Variabel 1, perlindungan hukum. Variabel 2, siapa yang dilindunginya. Gitu. Karena ini kita lagi bicara tentang judul proposal skripsi atau judul proposal ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, selain harus minimal 2 variabel, boleh ada variabel bebas atau variabel ketiga. Nah, itu misalnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan atau terhadap anak korban KDRT, itu kedua kan, dihubungkan dengan Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, dihubungkan dengan ini yang dimaksud dengan variabel ketiga atau variabel bebas. Oke, coba Kotret bikin variabel satunya apa, variabel 2-nya apa. Kalau mau pakai variabel ketiga, boleh, silahkan. Nah, kalau dari jumlah kata, ini lebih bagus maksimal 11 sampai 13 kata. Itu lebih bagus. Nah, jangan panjang sampai setengah HVS. Engap bacanya. Selanjutnya, merepresentasikan isi penelitian. Oke, coba sekarang dibuat dulu judulnya. Oke guys, judul yang tadi udah dibuat, silahkan ditulis di kolom komentar judulnya apa gitu ya. Bye.